Artinya Nabi ketika puasa beliau sahur. Kapan waktu sahurnya? Nah, beda misalnya kalau orang makan selesai isya habis itu tidur bangun-bangun subuh. Nah, itu kan berarti Gimana tuh Pak ya Kiai? subuh udah lumas, udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada program Kiai Menjawab. Pak Kiai, dalam berpuasa kan ada dua aktivitas minimal Pak Kiai ya. Ada sahur, ada juga berbuka Pak Kiai. Nah, yang saya tanyakan ini mengenai sahur Pak Kiai. Nah, kenapa sahur itu bos terberkah? Katanya bukan sekedar biar nggak lapar Kiai. Ya, dalam satu hadis ini saya sampaikan ya, karena kalau model kiai itu mohon maaf ya, saya itu nanti selalu klaim kiai ini. Ya, kalau tipologi orang berpikir agamawan itu kan sifatnya deduktif. Iya. Kita mulai dari dalilnya ya. Betul, ya. Makanya saya mulai dari dulu ya. Tasaharu fa inna fis sahur barokah kan gitu kan. Itu hadis sahih ya. Bersahurlah karena di dalam sahur itu ada keberkahan. As-sahur kata Ibnul Asir itu al-musamma mimma yakulu wa yashrub. Nama dari sesuatu yang dimakan dan diminum di waktu sahur. Itu tadi saya disebut sahur gitu ya. Berarti inna fis sahuri barokah. Berarti aktivitas makan minumnya atau makanannya. Nah, ini kalau Ibnu Asir itu sampai menjelaskan detail. Apakah aktivitasnya, Ya, apakah atau makanannya yang berkah makanannya. itu? Iya, ya. Memang kalau menurut Ibnu Asir secara lafziyah as-sahur itu adalah al-musamma mimma yakulu wa yashrabus shaim. Nama dari benda yang dimakan atau diminum oleh orang yang puasa di waktu sahur. Akan tetapi ada makna syar'iyahnya. As-syar'iyah di sini maksudnya as-sahur di sini itu aktivitasnya, bukan lagi makanannya. Bukan lagi makanannya ya. Maka dalam hal ini ada yang menarik ya, apa yang disampaikan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami. Beliau menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan barokah fis sahur. Ada banyak penjelasan beliau ya. Ini sambil mengingatkan ya, sambil mudah-mudahan apa ingatan saya itu masih ingat ya. Kadang-kadang harus dipancing. Yang pertama, unsur keberkahannya itu adalah al-ittiba' li sunnatin nabi. Unsur keberkahannya itu adalah kita mengikuti apa yang dipraktekkan oleh Nabi. Artinya Nabi ketika puasa beliau sahur. Kapan waktu sahurnya? Nah, di dalam ini ada penjelasan bahwa kebiasaan Nabi memakan hidangan di waktu sahur walau bitamrotin, walaupun dengan kurma dan seteguk air, itu adalah dilakukan biqadri qiraati mi'ati ayah, yaitu dalam rentang waktu 100, kira-kira ukuran orang membaca 100 ayat sampai masuk waktu subuh. Itu kebiasaan baginda Nabi. Artinya orang kalau membaca 100 ayat itu berapa menit kira-kira? Ya kira-kira setengah sampai kalau 100 ayat kan berarti satu, kalau Al-Baqarah gitu ya. Itu kan berarti 100 ayat itu 1 juz lebih ya. Berarti kalau 100 juz lebih ya buat ukuran kita lah umumnya ya setengah jam ya. Itu kebiasaan baginda Nabi. Setengah jam sampai dengan 15 menit lah orang itu beliau memakan sahur. Artinya keberkahan yang pertama itu adalah ittiba li sunnatin nabi. Yang kedua,
al-mukhalafah li ahlil kitabi. Keberkahannya adalah kata Ibnu Hajar, orang puasa makan sahur itu dalam rangka supaya kita ini berbeda dengan cara puasa orang-orang ahlul kitab. Karena orang ahlul kitab al-Yahud wan Nasara kata Imam Ibnu Hajar itu biasa puasa tapi tanpa makan sahur. Nah, jadi itu al-mukhalafah li ahlil kitab. Sebagai pembeda. Ya, sebagai pembeda. Yang ketiga adalah at-taqawi ila ibadatillah. Dengan kita sahur itu berarti memberikan kekuatan baru. Kita mendoping doping untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti saya sebutkan ini at-taqawi, ini bukan berarti an-nasyat, giat ya, supaya puasanya enggak lemes, karena di sini memang dibedakan oleh Ibnu Hajar. Ada at-taqawi, yang kedua adalah an-nasyat. At-taqawi di sini pengertiannya bisa jadi kalau kita ini langsung puasa nggak sahur tapi langsung sholat subuh, itu bisa jadi kita tidak melakukan aktivitas malam. Setelah sholat ibadah tarawih nggak ada ibadah lagi. Tapi karena kita ada acara sahur sambil menunggu istri kita yang masak, maka kita punya waktu untuk membaca Al-Quran, ada waktu untuk sholat, di mana di situ tidak mungkin dilakukan oleh mereka yang tidak sahur. Tuh. Yang ketiga tadi an-nasyat, ya, supaya kita ini pagi-pagi itu tidak langsung lemes. Ya, kenapa? Karena kita sudah punya asupan bahan makan tadi. Ya, beda misalnya kalau orang makan selesai isya, habis itu tidur, bangun-bangun subuh, ya itu kan berarti gimana tuh ya subuh udah lemas itu. Nah, disinilah kata Ibnu Hajar Al-Haytami ada fungsi an-nasyat li ibadatillah. Kemudian yang ketiga ya itu adalah at-tasabbub li kasrati zikri wa du'a. Dengan adanya kita sahur, maka menjadi sebab kita ini membaca istighfar ya. Karena ya membaca doa gitu kan. Yang itu tidak dilakukan oleh orang nggak sahur. Betul. Okay. Dan yang terakhir at-tasabbub li shadaqati ghairih. Karena kita sahur bisa jadi kita punya makanan lebih. Karena ada makanan lebih, maka kita bisa bersedekah untuk orang yang lain. Atau yang sekarang ini tren di anak-anak muda, bukan hanya lagi tarling, tapi ada sahur keliling. Nah, karena apa? Membagi-bagikan sedekah. Itu bagian dari unsur keberkahan sahur. Masya Allah. Ada banyak hikmah ternyata. Ada banyak hikmah di balik inna fis sahur barokah. Barokah. Masya Allah. Nah, ini Pak Kiai masih mengenai sahur. Gitu ya. Saya pribadi kalau melaksanakan puasa tanpa sahur itu ada sesuatu yang ketinggalan sepertinya dalam ibadah puasa, Pak Kiai. Entah itu khawatir haus memang atau juga memang subuhnya ketinggalan juga Pak Kiai. Nah, kira-kira apa kiat-kiatnya Pak Kiai supaya sahur itu menjadi berkualitas, Pak Kiai? Ya. Sahur berkualitas ya. Yang pertama tadi kembali pada pernyataan Ibnul Athir ya. Al-musamma mimma ya'kulu wa yashrabus shaim. Artinya makanan yang dikonsumsi juga berkualitas. Terutama halal Pak Kiai. Iya, misalnya kadang-kadang begini nggak berkualitas, saya contohkan. Sahur tapi minum es. Nah, ini namanya sahur yang tidak berkualitas. Ya. Dari segi bisa, makanan, ya, makanannya, gitu. Ya nanti masuk angin. Iya betul. Yang bagus ya air putih,
yang manis ya, karena itu sesuatu yang manis itu kan menambah energi. Betul. Ya, sehingga dalam hal ini yang dikonsumsi itu bisa menguatkan seseorang di dalam berpuasa. Yang kedua, ini juga paling penting dipahami. Habis sahur jangan langsung tidur. Nah, banyak orang yang menderita diabetes misalnya, kenapa? Ketika puasa justru darah gulanya naik. Jawabannya sederhana, karena setelah sahur dia tidur. Iya. Ya, mestinya setelah sahur sholat subuh berjamaah. Setelah sholat subuh berjamaah dengerin kultum. Nah, kalau mau tidur nanti setelah matahari terbit. Oh, saya kerja Pak, ya untung-untungan itu malah nanti nggak tidur tuh sehat tuh. Iya, betul. Nah, nanti tidurnya pas tidur qailulah mau duhur itu sehat, ya, berkualitas. Itu juga perlu dipertimbangkan karena memang banyak orang yang bertanya aspek barokah di dalam makanan sahur itu apa? Karena justru masa malam-malam malah disuruh makan. Bahkan itu akan menambah beban gula pencernaan. Betul, yang mestinya istirahat. Nah, ini jawabannya adalah tadi jangan tidur. Ya, kalau tidur berarti beban. Nah, ini jadi penyakit. Supaya nggak jadi penyakit bagaimana? Jangan tidur sampai subuh. Sampai subuh. Lanjutkan ibadah lagi. Harusnya begitu.